Guys, tahu nggak sih kenapa kita harus belajar watak? Dari yang aku tahu, kalau misalnya kita belajar watak sedari dini, kita bisa memahami watak pasangan kita, watak anak-anak kita. Jadi sebenarnya dari anak-anak kita kecil atau bahkan dari ingatan-ingatan kita waktu kecil itu tuh udah nampak gitu watak kita sendiri tuh apa. Jadi kayak misalnya waktu aku kecil nih, aku tuh suka banget dikasih hadiah boneka sama ayah. Jadi kalau misalnya ke puncak itu pasti selalu beli satu boneka dan aku kumpulin teman-teman. Jadi aku susun di kasur gede, kasur apa ya, ukuran 160 kali 200. Di sekeliling kasur itu aku susun dari boneka paling kecil sampai paling gede, taruh di tengah. Itu muter ya, keliling ya, kayak kayak ukuran apa ya, kayak bentuk U ya, letter U gitu. Terus ketika ada seseorang yang misalnya ngambil boneka atau misalnya nyenggol sedikit aja, itu tuh aku tahu. Dan ternyata dari ingatan masa kecil aku yang benar-benar kayak aku terorganisir, aku bisa banget nyusun dan aku tahu itu tuh berubah bentuknya. Jadi apa namanya? Oh, ternyata watak aku tuh melankolis. Nah, dari mana taunya? Ya belajar. Awalnya aku belajar nggak langsung dari buku ya, nggak langsung dari buku, tapi aku lihat kontennya dokter Aisyah Dahlan, lihat konten dokter John Bowles, anaknya dokter Aisyah Dahlan tuh. Dari situ jadi ngerasa kayak, oh pantesan dulu tuh bisa banget nyusun dan tahu banget itu kalau misalnya udah kesenggol sedikit mainan aku langsung tahu gitu. Ini siapa nih yang nyenggol mainan nih? Pasti tahu. Ini bentuknya nggak benar. Atau misalnya kalian suka nonton film-film Korea atau anime atau bahkan sinetron, yang mana karakteristik dari mereka itu pasti ada lah yang nyangkut-nyangkut dari misalnya orang wataknya suka bicara, orang yang wataknya sensitif, orang yang wataknya santai aja, orang yang wataknya sukanya ngatur, pokoknya posisinya harus begini. Kemarin kan aku udah ceritain tentang koleris ya, juga udah ceritain tentang sanguinis sama kepribadian diri aku sendiri. Yang belum aku ceritain kan tentang watak pragmatis. Nah, cuma karena mungkin dari kalian ada yang penasaran sebenarnya kekuatan dan kelemahan tipe-tipe watak itu bagaimana sih. Jadi ya biar bisa kalian tuh bisa tahu nih, kalian menganalisis sendiri melalui pasangan sama anak kalian. Kalau misalnya anak sama pasangan kalian itu punya kekuatan dan kelemahan yang begini, ya kalian bisa simpen untuk diri kalian sendiri. Dan itu bisa kalian praktekkan ketika misalnya kalian marah, atau misalnya kalian lagi apa namanya pengen ngajak tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi ada kayak apa ya, ilmu komunikasi gitu, ilmu komunikasi yang nggak semua orang tuh bisa gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah belajar watak, insya Allah kalian bisa untuk rilis emosi. Kayak misalnya melankolis yang emang benar-benar butuh waktu, kadang seminggu ya untuk rilis karena dia nggak berani ngomong. Ketika kita belajar, kayak aku udah belajar watak nih, aku jadi kayaknya emang harus ngomong nih, harus ngomong. Tapi kan ngomong juga nggak bisa langsung nyablak aja gitu kan. Kadang ya udah aku ngomong, aku susun bahasa lewat tulisan. Karena kalau menurut aku, kalau misalnya kita marah, kita lepas emosi melalui tulisan, kita bisa baca ulang sebelum kita kirim. Dan kalau misalnya kita rasa udah oke, ketika dari sananya malah nggak terima, ya kita bisa memaklumi, oh iya watak dia ini gitu. Ya setidaknya ketika kita melepas emosi, kita udah ada sedikit perasaan lega gitu, karena udah kelepas emosinya, bisa lebih tenang. Kalau dulu kan ibaratnya emang butuh waktu seminggu dan diem-dieman aja, sampai akhirnya ya pasangan kita juga bingung, ini kenapa sih, salahku di mana. Kalau misalnya kita ngomong kan pasti tahu salahnya di mana dan kita perbaiki sama-sama. Oke, aku bacain mulai dari sanguinis ya, kepribadian sanguinis dari kekuatan sanguinisnya. Di buku Florence Littell ini, kekuatan sanguinis itu dibagi menjadi 4. Jadi ada emosi, ada dalam pekerjaan, ada yang sebagai teman, dan juga sebagai orang tua. Nah, kalau dari sisi emosi sanguinis sendiri, kekuatannya dia itu kepribadiannya menarik, suka bicara, terus juga mampu apa ya, menghidupkan suasana. Apalagi kalau misalnya kita kondangan atau kita misalnya acara ulang tahun. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang seneng ngobrol, yang seneng cerita, nah itu tuh
ciri-cirinya, tapi kita masih belum bisa memastikan ya, karena kan watak manusia itu ada dua. Nah ini karena kita kan mau belajar dasarnya dulu, karena nanti ketika kita sudah tahu watak dasarnya, tahu kekuatan dan kelemahannya, kita mulai masuk ke watak kombinasi yang selain menghidupkan suasana, dia punya selera humor yang bagus, ya humoris lah. Terus secara fisik memukau pendengar, pokoknya kita kayaknya tertarik untuk dengerin aja. Terus ingatan kuat untuk warna. Untuk warna tuh maksudnya kayak anakku nih, aku perhatiin ya anakku ya, dia pinter banget main Lego. Kalau misalnya dia nonton TV, karena ada watak pragmatisnya, dia suka mengamati. Yang diamati itu sebenarnya bukan jalan ceritanya, tapi bentuk sama warnanya. Jadi ketika dia selesai nonton TV atau nonton YouTube, dia akan aplikasikan ke Lego. Jadi ketika dia buat Lego, kan sang itu banyak akalnya ya. Ingatan dia tentang warna, tentang bentuk itu benar-benar terrealisasikan dalam bentuk Lego. Jadi ketika aku ngelihat bentuknya tanpa sadar, kok mirip sama yang udah pernah dia tonton. Terus juga kekuatan Sanguinis itu emosional dan demonstratif. Ya emang dia tuh emosinya naik turun ya. Antusias dan ekspresif, pokoknya dia orang yang paling semangat deh, ekspresif juga. Periang dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu. Baik di panggung, jadi ya kayak artis ya, apa namanya, pede lah, pede. Lugu dan polos, hidup di masa kini. Ya pokoknya ya kalau misalnya dia cerita sekarang ya pokoknya itu dia kayak ya artis, dia lagi berlakon di situ ya di situ dia menampilkan yang terbaik saat itu. Mudah diubah, jadi gampang lah bisa dibelokin lagi kalau dia salah. Terus berhati tulus dan selalu kekanak-kanakan. Terus sanguinis dalam pekerjaan, kekuatan mereka sukarelawan untuk tugas. Bu aku mau maju, bu aku mau ngerjain ini, bu. Pokoknya seneng aja ngebantuin, seneng juga maju gitu. Memikirkan kegiatan baru. Nah otak mereka itu nggak bisa berhenti untuk menciptakan hal-hal yang baru. Kayak ya anakku juga sih, abis bikin Lego dia cari mainan yang lain, tapi ada aja itu idenya. Terus tampak hebat di permukaan, ya tampak hebat di permukaan, pokoknya kelihatan awal-awalnya semangat tuh, kelihatan hebat banget, tapi kesini-sininya ya belum tentu kan. Kreatif dan inovatif, seperti tadi aku udah bilang ya, banyak idenya, punya energi dan antusiasme, pokoknya energinya nggak pernah mati kalau menurut aku. Mulai dengan cara cemerlang, gimana ya, pokoknya kalian pahamin sendiri dah. Mengilhami orang lain untuk ikut, jadi bisa menginspirasi, mempesona orang lain untuk bekerja. Kalau sanguinis sebagai teman, dia itu kekuatannya mudah berteman, mencintai semua orang. Jadi di kamus dia itu nggak ada orang asing, semuanya itu adalah orang yang bakal bisa deket sama dia, bakal bisa dicintai sama dia. Terus dia juga orangnya suka dipuji. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang kayak gini, dan orang ini ada yang salah, dipuji dulu, nanti habis itu baru dibelokin dikit, kan kekuatan dia ada yang mudah dirubah ya gitu. Terus tampak menyenangkan, pokoknya enak deh temenan sama orang sanguinis tuh, nggak gampang marah gitu. Terus dicemburui orang lain, ya emang karena dia kayak artis ya, kita juga ada rasa iri, kok orang ini populer banget sih, kenapa sih orang ini kayaknya hebat banget gitu. Bukan pendendam, ya dia bukan orang yang pendendam, cepat minta maaf. Itu paling gak suka kayak suasana yang kaku, yang kikuk, pokoknya langsung kayak ngasih kita cerita yang menarik, cerita yang seru gitu, supaya keadaan atau situasi tuh nggak bikin bosen. Terus suka kegiatan yang spontan, jadi abis A kita lanjut yang B, abis B lanjut yang ke C, tapi nggak pakai rencana apapun. Nah sanguinis sebagai orang tua, kekuatan mereka itu membuat rumah menyenangkan, udah pasti ya, karena kan mereka banyak ide, mereka juga antusiasnya tinggi, semangat juga, otomatis lah rumahnya pasti menyenangkan isinya, nggak ngebosanin gitu. Disukai teman anak-anak, jadi kalau anak-anaknya punya teman, temennya juga ngelihat mamanya nih atau bundanya nih orangnya seru, happy terus, ya seneng lah otomatis, sama bunda kamu aja yuk, ajak yuk gitu, suka kayak gitu. Terus mengubah bencana menjadi humor, ya artinya ketika ada suatu masalah, jadi masih bisa ketawa, jadi nggak dibawa stres sama dia. Kekuatan emosinya melankolis, mendalam dan penuh pikiran. Terus analitis, jadi emang melankolis otaknya tuh penuh pikiran ya, analitis juga semuanya dianalisa sama dia. Serius dan tekun, jadi kalau misalnya ada temen yang orangnya serius banget, jarang senyum, kaku kayak aku tekun juga, ya bisa jadi itu melankolis. Cenderung jenius karena dia pandai menganalisa ya, jadi kelihatannya cukup jenius, apalagi kalau misalnya dia ada kolerisnya, udah pasti dia pinter banget. Berbakat dan kreatif, artistik atau musikal, misalnya dia tertarik sama dunia musik gitu. Filosofis dan puitis, menghargai keindahan, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran, ya perasa terhadap orang lain, penuh kesadaran, yang gak jauh beda sama peka lah. Idealis, benar-benar sempurna, harus rapi, terus juga nggak malu-maluin orang, itu idealis bagi melankolis. Kekuatannya benar-benar dia dedikasikan semuanya agar nampak di mata orang itu perfect. Melankolis di pekerjaan,
berorientasi jadwal, jadi yang nggak pernah telat, paling takut kalau telat. Udah gitu selalu nyusun rencana. Perfeksionis, standar tinggi, sadar perincian, teliti ya, perincian. Cocok sih di bidang kayak akuntan. Bisa ngitung apa namanya, angka-angkanya tuh detail gitu, nggak akan salah. Kalau misalnya apa namanya, sebagai penulis atau tulisan pengeditan juga bisa, karena dia tahu ini hurufnya kebalik, ini seharusnya penempatannya nggak di sini gitu. Gigi dan cermat, tertib dan terorganisir, teratur dan rapi. Ekonomis, kalau dibilang ekonomis mungkin kita ngelihatnya kayak hemat banget, atau kalau yang ekstrimnya pelit. Melihat masalah selalu bisa dengan pemecahan kreatif. Jadi dia ketika dia melihat masalah itu, dia selalu bisa melihat pemecahannya secara out of the box. Perlu menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi kalau melankolis itu ketika dia apa namanya, punya tujuan atau punya pekerjaan atau punya tugas, dia pasti harus selesai. Makanya kenapa melankolis itu menjadi soulmate sanguinis ya, karena sanguinis itu punya banyak ide, punya apa namanya, mulainya apa namanya, selalu mulai dengan cemerlang, tapi untuk penyelesaiannya mereka tetap butuh bantuan orang melankolis. Terus suka diagram, grafik, bagan, daftar. Nah itu emang kadang aku sendiri pribadi kalau misalnya lagi bikin konten ini kadang seminggu ya, aku kan butuh waktu seminggu. Kenapa aku butuh waktu seminggu? Ya pertama mungkin aku masih leha-leha karena ada pragmatisnya. Nanti mendekati hari Minggu nih kayak gini, aku mulai nyusun nih daftar, kira-kira aku mau ngomong apa, kira-kira apa yang mau aku sampaikan, seperti itu teman-teman. Melankolis kekuatannya sebagai teman, hati-hati ketika dia memilih teman. Emang gak gampang sih, karena kita ngelihat orang ini baik atau enggak. Pokoknya hati-hati banget tuh kalau teman. Terus puas tinggal di latar belakang. Ya, emang kalau misalnya kita misalnya ada acara panggung gembira nih, kita mendingan di bagian latar aja deh, ngambilin kursi kek. Menghindari perhatian, emang gak suka banget sih kalau jadi pusat perhatian, gak kayak sanguinis deh, seneng banget jadi pusat perhatian. Kalau bisa ya kita menghindari. Jadi kadang kalau misalnya ada acara apapun, rasanya pengennya menghilang aja. Nggak pakai ngomong, kadang udah datang tiba-tiba, ntar tiba-tiba udah nggak ada aja. Kayaknya emang kita sukanya menghilang gitu. Setia dan berbakti, mau mendengarkan keluhan orang lain, bisa memecahkan masalah orang lain. Jadi emang biasanya yang curhat sama melankolis itu pasti sanguinis ya. Dan kita yang nggak tahu kenapa bisa untuk memecahkan masalah orang lain, mungkin karena pola pikiran kita yang mendalam dan juga analitis. Jadi kadang ketika orang lain cerita ya kita simpan, terus ketika dia cerita yang lain ya kita akan menganalisa atau mengambil tuh ingatan-ingatan yang ada di dalam otak kita, yang dalam file otak kita, terus kita sinkronin, oh akhirnya menjadi sebuah penyelesaian. Sangat memperhatikan orang lain, pokoknya ini perhatian deh. Kalau misalnya teman yang butuh makan, udah makan belum? Makan dulu yuk. Udah minum belum? Minum dulu. Kamu udah tadi belum minum loh. Padahal orang itu sendiri juga nggak sadar dia belum minum. Tapi kita tuh tahu gitu. Kita ngamatin juga. Kita mikirin, gitu kan. Orang itu belum minum tuh, udah kasih minum dulu. Terus terharu oleh air mata penuh belas kasihan. Jadi kalau misalnya yang gampang nangis nonton film drama, atau yang gampang terharu ngelihat gosip artis tuh, kadang nggak sadar ya, kok bisa sih, padahal artis aja kita nggak kenal, di TV lakonnya aktornya juga kita nggak kenal, tapi kok bisa nangis. Jadi kadang kalau misalnya melankolis nonton itu emang benar, yang ditonton itu emang jalan ceritanya, alurnya secara mendalam, itu yang kita lihat. Kalau anakku sanguinis kan yang dilihat itu bukan cerita di dalam film itu, tapi ya bentuk sama warnanya itu yang diingat. Terus mencari teman hidup yang ideal. Ya ini kadang ngebuat melankolis tuh agak susah nyari jodoh karena terlalu ideal di pikirannya dia. Tapi kalau misalnya dia udah belajar wata, pasti dia harus belajar ya, menurunkan standar dia, menurunkan keidealisan dia terhadap pasangan atau pemilihan pasangan. Terus melankolis sebagai orang tua menetapkan standar tinggi. Oh iya itu jelas. Kalau misalnya standar tinggi bagi aku itu kebersihannya. Pokoknya buang sampah harus pada tempatnya. Nggak senang kalau misalnya dia buang sampah sembarangan. Tapi ya semenjak punya anak, semenjak belajar watak, ya aku menurunkan juga. Kalau misalnya apa namanya, satu hari aku udah 3 kali ngasih tahu buangnya yang benar, buangnya yang benar, buangnya yang benar. Tapi masa kayak gitu juga, ya udah besoknya mulai lagi. Jadi kayak melatih kesabaran, melatih pembiasaan dan pola kebiasaan gitu. Emang tetap ada standar tinggi, cuma agak diturunin sedikit. Ingin segalanya dilakukan dengan benar, oh itu pasti. Udah pasti. Kadang pasangan mau bantuin sesuatu nih buat kita, cuma kita tahu nih kayak cuci piring ya, ntar naruhnya pasti sembarangan. Cuma ya udah, kita karena udah belajar, ya udahlah biarin aja dulu deh, nanti kita yang benerin. Kalau dulu kan enggak, naruhnya yang bener kenapa, piring yang besar taruhnya di sini, piring kecil taruh di sini, biar rapi, biar cantik, selalunya begitu. Terus menjaga rumah selalu rapi. Dulu awal-awal punya rumah itu stres banget teman-teman, karena kayak punya anak nggak bisa ngapa-ngapain, anak ditinggal nangis, rumah berantakan, hewan di mana-mana, stres.
Kalau sekarang yang penting mau tidur sama bangun tidur rumah rapi aja, itu udah bikin kayak plong lah, lega gitu. Terus merapikan barang anak-anak, ya, em, merapikan barang anak-anak kayak nggak sadar ya, karena nggak senang lihat yang berantakan, jadi kayak secara otomatis ngelihat barang sedikit diambil terus ditaruh pada tempatnya gitu. Cuma kadang papanya bilang udah biarin anaknya belajar ngerapihin, kamu minta apa, kamu nyuruh aja. Jadi aku belajar nyuruh dari papanya yang koleris gitu. Mengorbankan keinginan sendiri untuk yang lain, mengorbankan keinginan sendiri, ya itu sering banget. Cuma sekarang enggak, aku batasin. Kalau misalnya aku udah pernah sekali nolongin orang itu, berikutnya aku nggak mau. Kenapa? Karena kadang yang udah ditolong suka nggak menghargai, jadi malah bikin kita kecewa, jadi udah stop gitu. Mendorong inteligensi dan bakat, ya kayak anakku nih, bakatnya kan aku udah tahu nih karena aku juga belajar, jadi aku ngamatin dia bakatnya itu pinter banget, bikin Lego ya, nyusun Lego atau apapun yang berkaitan dengan teknik ya, teknisi atau bikin-bikinan susunan nih. Kayaknya kalau seandainya nanti dia besar, di sekolahnya ada robotik, ya mungkin aku masukin robotik. Tapi kan kita nggak tahu ya di masa depan kayak gimana. Sekarang kita masuk ke kekuatannya koleris. Emosi koleris, berbakat pemimpin, dinamis dan aktif. Oh, sangat aktif sekali. Sangat memerlukan perubahan, harus memperbaiki kesalahan. Dulu orang koleris itu kalau dia belum bijaksana ya, pasti demen banget kritik orang. Ih, masakannya gak enak nih. Apa namanya? Asinan, banyakan garam ya. Udah gitu kalau misalnya dia sanguinis pasti dia nyablak ya, karena sanguinis kan suka ngomong apa adanya ya, nggak pakai dipikirin. Ya udah pas deh tuh. Udah mana dia apa namanya demen banget memperbaiki kesalahan orang lain, ditambah ada sanguinisnya. Ya udah bikin orang sakit hati. Oh, no. Berkemauan kuat dan tegas, pokoknya sangat kuat. Kalau misalnya dia udah pengen apa namanya A, pokoknya harus A. Tidak emosional bertindak, ya kalau dibilang tidak emosional bertindak ya benar, kayak ada rasa tenang tapi tajam. Tidak mudah patah semangat, beda sama melankolis sama pragmatis, beda ya. Bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan bisa menjalankan apa saja, bisa kayak papanya bisa apa saja dia bisa ya, seperti udah aku pernah bilang ya. Terus sebagai orientasi dalam pekerjaan, dia berorientasi target. Kalau misalnya hari ini target dia adalah selesaikan nilai-nilai untuk kebaikan rapot, berarti harus selesai. Melihat seluruh gambaran terorganisasi dengan baik, dia memang mampu sih. Jadi emang karena dia pemimpin, dia ketika memimpin dia udah pasti bisa melihat gambaran orang ini kerjanya harus begini, orang ini harus kerjanya begini, karena bisa lah dia ngeliatnya. Mencari pemecahan praktis, yang praktis banget sih. Ya udah sih, kalau nggak bisa begini aja, pokoknya gampangin tapi benar gitu. Bergerak cepat untuk bertindak, sangat cepat, terlalu cepat sih menurut aku. Mendelegasikan pekerjaan, menekankan pada hasil, membuat target atau merangsang kegiatan tuh artinya ya nggak jauh beda sama sanguinis ya, menciptakan kegiatan. Berkembang karena saingan. Jadi ada nih sepupunya anakku, orangnya nggak mau kalah. Jadi kalau misalnya anakku bisa bikin Lego, dia nggak mau tahu, pokoknya dia juga harus bisa bikin Lego. Tapi dia diam-diam belajar, dia ngamatin, dia nyoba. Ntar ketika dia bisa, dia akan sedikit pamer ya aku juga bisa nih, udah bisa nih bang, aku begini bang gitu. Ada tuh anak lucu, kelihatan sih dari anak kecil. Kalau kalian belajar mata kayak gini dari anak-anak kalian masih kecil tuh pasti udah kelihatan nih tipenya yang mana. Terus kalau dia sebagai teman, mereka nggak perlu teman nggak terlalu perlu teman. Mau bekerja untuk kegiatan, mau memimpin dan organisasi. Terus biasanya selalu benar, selalu sih, jarang salah sih menurut aku. Unggul dalam keadaan darurat, ya bisa diandelin ya kalau dalam keadaan darurat tuh. Kayak misalnya kemarin ada kejadian tetangga kecelakaan mobil, dia sopir. Nah suamiku tahu, kenal sama sopir ini, karena yang di sampingnya sopir itu apa ya bahasanya gimana ya, meninggal ya, tewas gitu kan karena kecelakaan. Sementara orang-orang cuma ngerubungin aja, kayak siap-siap untuk menyalahkan si sopir. Tapi suamiku langsung minta ke orang-orang, ini tolongin dulu. Tapi dia mengambil inisiatif untuk tidak kenal sama temennya yang jadi supir. Kalau seandainya dia kenal sama itu supir, maka orang-orang yang berkerumun itu akan menyalahkan dia juga. Tapi dia berinisiatif untuk tidak kenal sama supir itu dan meminta orang-orang untuk segera panggil ambulan, karena ini orang harus diselamatkan terlebih dahulu. Koleris sebagai orang tua, memberikan kepemimpinan kuat, menetapkan tujuan, memotivasi keluarga untuk kelompok. Ya motivasi, ya benar. Pokoknya kalau misalnya aku lagi pengen kerja tapi males karena ada pleginya, ya aku minta papanya tolong kasih aku motivasi. Dia bisa ngasih motivasinya. Tahu jawaban yang benar,
Terus mengorganisasi rumah tangga, itu udah pasti. Udah pasti dia bisa mengorganisasi rumah tangga, pandai banget. Kekuatannya pragmatis nih, yang kalian belum tahu kekuatannya pragmatis. Emosi, kepribadian rendah hati, mudah bergaul dan santai, diam, tenang, dan mampu sabar, baik keseimbangannya. Hidup konsisten, tenang tetapi cerdas, simpatik dan baik hati, menyembunyikan emosi. Yang paling kerasa ini, mukanya datar. Kalau misalnya dia sedih, dia senang, dia lapar, dia haus, nggak pernah kelihatan. Sakit dia sakit, nggak pernah kelihatan dia sakit. Bahagia, menerima kehidupan serbaguna. Ya dia karena orangnya santuy ya, santai, pokoknya ya terima-terima aja gitu. Pragmatis dalam pekerjaan, cakap dan mantap, damai dan mudah sepakat. Ya, enak lah kalau misalnya kita punya ide ngajak orang pragmatis, iya ayoin aja gitu, ikut aja. Punya kemampuan administratif, menjadi penengah masalah, menghindari konflik. Ya ini paling kayak kalau misalnya ada masalah nih yang berkaitan sama orang lain, dia bisa menengahi. Tapi kalau misalnya udah berhubungan sama dia, mendingan dia udah deh aku mundur aja, udah nggak apa-apa, kamu aja yang jadi pemimpinnya atau kamu aja yang jalan, nanti aku ikut aja. Itu kayak gitu. Baik di bawah tekanan, ya. Kalau misalnya kalian punya perusahaan, kalian punya yayasan, kalian mempekerjakan orang pragmatis, sementara kalian punya ide atau punya kegiatan yang harus ABC untuk mempromosikan perusahaan dan yayasan kalian, ya kalian cocok mempekerjakan orang pragmatis di situ karena dia bisa bekerja di bawah tekanan. Terus dia juga pandai menemukan cara yang mudah. Ini kekuatan yang tersembunyi punyanya orang pragmatis. Pragmatis sebagai teman, mudah diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, pokoknya nggak pernah nyinggung orang lain deh. Beda sama koleris sama sanguinis ya, karena tipe pembicara dan koleris juga sukanya ngatur, agak nggak enak gitu. Kalau pragmatis nggak pernah nyinggung. Pendengar yang baik, selera humor yang menggigit, suka mengawasi orang, punya banyak teman, punya belas kasihan dan perhatian. Sebenarnya aku ada pragmatisnya sih. Ya emang kalau misalnya dalam siklus pertemanan ya aku enak aja diajak ngobrol, diajak bergaul, enak aja gitu. Tapi kalau misalnya aku udah kembali ke rumah, aku udah kembali ke privasi aku, ya udah kayak aku nge-cut off semuanya. Jadi aku mulai pilih-pilih lagi nih, teman yang ini kayaknya aku nggak boleh terlalu deket sama ini gitu. Teman yang ini kayaknya boleh lah aku temenan sama dia, jadi pilih-pilih. Terus pragmatis sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik, menyediakan waktu bagi anak-anak. Jadi kayak ya contohnya aku sendiri, kalau misalnya anakku memang butuh ditemenin ya aku temenin, jadi aku benar-benar ninggalin pekerjaan yang lainnya gitu. Tidak tergesa-gesa, ya lambat. Ya lambat. Bisa mengambil yang baik dari yang buruk, yaitu kayak apa namanya, ada situasi yang nggak enak tapi kita ambil hikmahnya gitu. Tidak mudah marah. Nah anakku ada pragmatisnya nih, jadi aku tuh paling bingung sama anakku, ini anak marah nggak sih, ini anak kecewa nggak sih. Kadang kalau misalnya dia udah kecewa, dia sedih, dia marah, dia diem walaupun sebenarnya ada sanguinisnya, tapi lebih dominan ke pragmatisnya. Kalau untuk emosi benar-benar diem, jadi mesti kita yang aktif nanya, kenapa kamu sedih ya. Dia cuma ngangguk doang gitu, nggak ngomong gitu kan. Kadang ada anak yang kalau misalnya dia sedih, dia nangis, dia jatuh, pasti dia ngomong kan, bunda aku habis jatuh, bunda aku maunya bunda ikut. Ada yang kayak gitu. Ini anakku enggak, jadi benar-benar uh, harus ditanya, benar-benar harus ditanya. Oke guys, kayaknya cukup dulu deh karena anakku udah bangun. Untuk kelemahannya minggu depan lagi ya. Oke, see you next time. Selamat belajar memahami watak kalian. Dadah.